Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ardiansa. Untuk memenuhi tugas kelompok manajemen manajerial serta teman saya, perkenalkan. Saya Muhammad Bintang Adilung Sampurna. Perkenalkan, saya Muhammad Wahid. Nah, untuk kali ini tugasnya itu langsung mewawancarai pelaku bisnis di Rengas Dengklok. Nah, perkenalkan dulu kan, mungkin dari nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Denny Suwanto. Saya kan searching nih Kang, saya juga kan orang Rengas Dengklok nih ya. Ada salah satu makanan yang cukup legend lah gitu. Ya terutama Raja Pia ini nih mungkin sedikit apa ya, sejarahnya lah gitu, mulai dari tahun berapa. Untuk Raja Pia sendiri baru lahir ya, karena Raja Pia rebranding dari brand yang lama, yaitu Bapia De Dande. Bapia De Dande itu muncul dari tahun 2000, tanggal 25 Oktober tahun 2000, berjalan alhamdulillah sampai tahun 2011. Nah, di tahun 2011 kita mengalami kolaps dan akhirnya istirahat sejenak, kemudian muncul kembali di tahun 2017 dengan rebranding Raja Pia. Raja Pia ini berarti hampir 20 tahun lebih ya Kang ya? Hampir 20 tahun lebih, walaupun sempat istirahat. Tapi ini nih Kang, untuk proses produksinya itu Kang, apa masih menggunakan apa ya, manual atau ada mesin produksinya gitu? Jadi sedikit cerita lagi ya Kang. Untuk tahun 2000 sampai 2004 itu kita produksi manual. Setelah beberapa tahun, alhamdulillah bisa memiliki mesin-mesin yang modern, ya bisa dibilang semi modern lah gitu, karena belum terlalu menggunakan teknologi yang begitu canggih. Seperti halnya mesin pengemasan itu udah masuk teknologi dan kita belum punya alatnya gitu. Nah, untuk dari dulu aja nih Kang ya, untuk apa ya, karyawannya itu udah banyak juga Kang ya kalau dulu ya? Alhamdulillah sempat sampai 3 shift kita. Oh dulu tuh. Dulu sampai 3 shift, Kang? Iya. Kalau nggak tahu berapa banyak tuh karyawan? Satu shiftnya itu dulu 25 orang. 25 bisa sampai 45. Karena kita ngejar target pasar, alhamdulillah keteter, maka dibikin 3 shift. Wow, Lumayan banyak juga ya. 75 karyawan. Nah, untuk cara ini pemasarannya gitu Kang, apa bisa apa ya, cara-cara manual atau dari apa ya, kalau disebutnya konvensional lah gitu, atau secara modern sekarang tuh online atau bagaimana gitu? Berawal dari tradisional, kita mengandalkan sebelumnya mengandalkan kenalan gitu kan, datang ke toko-toko di pasar, terus di warung-warung sekitar, kita bawa sampel produk, kita menawarkan, dan sistem yang kita pakai itu konsinyasi. Awalnya titip barang, setelah pengiriman kedua baru bayar yang pertama gitu. Berarti masuk ke toko-toko juga kayak gitu ya Kang ya? Masuk ke toko-toko Dari dulu sampai juga. sekarang juga ya? Iya.
pasar yang paling jauh Cikupa, Tangerang, sampai ke Ciamis masuk. Sampai sekarang tuh di luar kota ya. Untuk saat ini karena baru mulai lagi, belum banyak yang tahu langganan yang dulu. Baru 40% menjajaki kembali gitu langganan yang dulu. Berarti bisa dibilang pertama ya di Mas Denglok Bapia ini ya kan ya? Alhamdulillah sampai Karawang yang pertama Bapia di Dando. Nah untuk apa ya manajerial pencatatan keuangannya gitu kan, atau misalkan dari awal merintis lah gitu untuk modalnya itulah mungkin bisa di share juga ke teman-teman atau gimana ya yang mungkin ya bisa lebih apa ya, oh bagaimana sih untuk mencapai awal-awal bisnis di makanan itu kayak gitu kan, mulai dari modal berapa sih? Untuk modal saat itu tahun 2000 cuma 200.000 rupiah. Oh, kalau itu ya tahun 2000-an gitu ya. Ribuan. Karena orang tua menggunakan uang pesangon Iya. karena resign dari PT Bonapiti Karawang, ada uang 200.000 dan ada yang ngasih resep, kebetulan masih saudara, ya akhirnya terjun di Bapia. Kalau untuk penentuan harganya nih Kang, misalkan kalau kan ada ke toko-toko yang belakang itu kan mungkin ada harga-harga tertentu gitu Harga ya untuk distributor, untuk agen itu kan ya, untuk di agen besar sendiri yang harga jualnya itu 1.000, kita masuk ke agen besar itu 600. Tapi kalau misalkan ada teman-teman nih mungkin barangkali ada yang apa ya, ada pesta-pesta gitu di rumah atau pesta hajatan atau apa ya, acara-acara reuni atau apa nongkrong gitu, mungkin bisa juga langsung ke Akang ya, ada Bisa paket yang Ada berapa yang- gitu ya. pakai mika gitu, pakai box lah, jadi nggak eceran 1.000-an kayak di warung-warung. Nah info juga nih buat teman-teman ya, kalau ada yang mau acara-acara reuni atau apa kan bisa jadi rekomendasi juga. Iya. Mungkin ada yang ditambahkan soal penjualan perharinya berapa banyak gitu. Produksi per hari berapa kan rata-rata? Kalau untuk saat ini baru 20 kilo 20 kilo. 20 kilo teri 20 kilo adonan gitu. Oh, 20 kilo adonan. Kalau boleh tahu itu bisa kebuat berapa piece bapia? Sekitar 3.000 rupiah. 3.000 bapia per hari. Untuk waktu produksinya itu bisa tiap hari kah atau berapa hari sekali gitu? Kalau untuk produksi alhamdulillah kita setiap hari produksi. Tapi untuk bapia yang kemasan itu kita diproduksi sesuai pesanan aja gitu kan. Sesuai ada yang pesen kita Iya. bikin. Yang utama mah tetap yang per piece itu yang 1.000 sama 2.000, karena itu kan udah pasti ada pasarnya gitu. Sedangkan yang kemasan itu kita order sesuai pesanan karena biar lebih fresh diterima sama konsumennya gitu. Nah, ini kan kemarin ya pelaku-pelaku usaha juga kan, apalagi kan dengan COVID ini kan, terus mulai dari apa ya, PPKM level 1, level 2 gitu kan, Sampai level 3 mungkin. nah kan, terus apa sih kendala-kendalanya pas kemarin awal-awal COVID itu kan? Kalau untuk produksi di sini alhamdulillah kita mematuhi protokol, jadi nggak ada penutupan oleh aparat setempat yang berwenang gitu. Tapi yang menjadi kendala yaitu pemasaran, Iya ya. karena bagaimanapun COVID ini sudah mengganggu. Iya ya. Sangat mengganggu. Sangat mengganggu perekonomian masyarakat. Mungkin mobilitasnya tuh lebih terbatas ya kan? Nah itu yang harusnya kita bisa ngirim ke luar kota, sedangkan ada PPKM kita jadi terbentur gitu. Aksesnya nggak ada
apa ya istilahnya tuh keep apa ya distributor atau pelanggan-pelanggan di toko yang yang terdekat aja dulu gitu. Kita ya mereka lah harapan kita gitu. Iya. Mereka kuncian kita, bagaimana caranya mereka tetap order walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini. Alhamdulillah ya, gimana mau dibilang berkah karena ini musibah juga. Jadi ada beberapa langganan juga tetangga-tetangganya meninggal yang karena covid. Alhamdulillah pesan babianya ke sini gitu. Semuanya kena dampak juga kan? Semua kena dampak. Apalagi pas lebaran kemarin kan ya, pasca lebaran itu banyak banget di bulan April itu. Waduh, setiap hari ambulan lewat minimal 3 ambulan satu hari. Lumayan banyak ya. Berarti di apa di hari-hari tertentu kayak misalkan apalagi kan mau menjelang Ramadan nih ya, terus mau lebaran gitu, berarti produksi juga itu naik ya kan ya? Alhamdulillah produksi ikut naik karena sudah ada reseller yang memasarkan uang kemasan itu kan. Nah, mungkin apa ya lebih ke konsistennya aja mungkin ya kan ya, mulai dari ya 20 tahun kan. Iya. Cukup lama mungkin. Terutama cita rasa yang kita jaga. Konsisten. Ciri khas ya. Sambil dicoba kan, enggak teksturnya gimana? Ya. Baru keluar dari oven. Apa? Baru keluar dari oven. Oh Jadi ini masih hangat. kalau ini tuh isinya kelapa sama apa aja kan? Kalau di sini bapia. Rasa baru ada 6 rasa. Ubi ungu, kelapa, coklat tumer, kacang hijau, nanas, sama stroberi. Ini termasuk jajanan khas Karawang apa gimana itu kan? Kalau khasnya kan ciri khas Ciri khas ini. Jogja. Oh Jogja. Jogja, bapia itu walaupun berawal dari Cina kan. Ah, Nah, dulu sempat bikin yang bapia kering. Oh iya. Iya. Bapia kering. Kalau ini kan teksturnya lembut, basah. Dibilang bapia basah. Karena sekarang kondisi belum stabil. Jadi yang dikejar cuma bapia basah dulu. Untuk produksi bapia kering itu prosesnya 2 kali lipat kan dari bapia basah itu. Lebih sulit. lebih lama mungkin. Panjang waktunya gitu. Kenapa bisa lebih sulit kan? Karena dia kan pakai 2 adonan. Dua Adonan adonan? yang kering itu kan kayak yang di Jogja sama bapia sama adonan yang dalamnya gitu. Jadi ada 2 kali giling Pengerjaan. pengerjaan. Ya mungkin cukup gitu aja Kang. Ya terima kasih juga ya udah menyempatkan waktunya. Terus juga ya udah apa ya bisa apa ya nyobain Dari bapia oven. ini gitulah langsung Bareng dari keluarga. oven langsung kan. Langsung dari tempatnya juga. Makasih banyak juga Kang. Mungkin segitu ya tugas kelompok dari manajerial. Silakan untuk ditutup aja. Ini Terima kasih untuk persembahan kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.